Pernah kepikiran nggak sih, mobil-mobil yang dulu kita kenal sebagai mobil murah, yang LCGC itu, kok sekarang harganya udah nyentuh, bahkan ngelewatin 200 juta rupiah? Apa ya yang sebenarnya terjadi? Nah, di sini kita bakal coba bongkar bareng-bareng misteri ini. Ini kan yang bikin kita garu-garu kepala ya. Konsepnya kan low cost green car, mobil terjangkau. Tapi kok sekarang harganya malah mepet-mepet sama mobil yang bukan kategori budget? Gimana ceritanya coba? Yuk kita telusuri lebih dalam. Coba deh, kita lihat datanya langsung biar kebayang. Dulu tuh, tahun 2013, harga rata-ratanya masih di kisaran 100 jutaan. Enak banget kan dengernya? Nah, geser ke sekarang 2024, harganya udah hampir 200 juta. Lompatannya gila banget. Dulu mungkin mikirnya, nabur dikit dapat. Sekarang, wah, ini udah jadi keputusan finansial besar buat sebuah keluarga. Oke, untuk bisa paham kenapa harganya jadi begini, kita nggak bisa lihat hari ini aja. Kita harus mundur sedikit, flashback ke masa lalu. Gimana sih ceritanya program LCJC ini dimulai? Apa sih janji manisnya di awal-awal dulu? Jadi gini, dulu kan di era 90-an punya mobil itu wah mewah banget. Cuma orang-orang tertentu aja yang bisa. Terus masuk tahun 2000-an muncullah duo mobil sejuta umat, Avanza dan Xenia. Ini bikin mobil jadi lebih gampang dijangkau. Tapi game changernya itu ya di tahun 2013. Lahirnya LCGC ini bener-bener ngerombak peta permainan. Tiba-tiba mimpi punya mobil baru itu jadi terasa deket banget buat banyak orang. Dan ini buktinya. Lihat deh harga-harga pas pertama kali rilis. Toyota Agya tipe E manual 99 jutaan. Serius, mobil baru di bawah 100 juta. Kebayang nggak? Di momen inilah banyak keluarga di Indonesia yang akhirnya bisa bilang, oke, kita bisa beli mobil baru. Nah, sekarang pertanyaan besarnya, kok bisa dari harga segitu, sekarang jadi hampir 2 kali lipatnya? Gimana perjalanannya? Oke, saatnya kita jadi detektif nih. Ada 3 petunjuk utama yang perlu kita selidiki buat mencahin misteri ini. Ini dia nih, 3 biang keladinya. Yang pertama, ada perubahan kebijakan dari pemerintah. Yang kedua, ya kemauan kita sebagai konsumen juga berubah, makin banyak maunya. Dan yang ketiga, tentu saja faktor yang nggak bisa kita hindari, inflasi. Oke, kita bahas petunjuk pertama dulu ya, soal kebijakan. Jadi dulu itu mobil LCCG ini kayak anak emas, dapat perlakuan khusus, pajak barang mewahnya 0%, 0. Tapi sekarang udah nggak lagi, sekarang kena 3%. Terus pemerintah juga naikin batas harga dasarnya. Dulu patokannya 95 juta, sekarang jadi 135 juta. Ya jelas aja, dari aturan ini aja harganya udah otomatis naik. Lanjut ke petunjuk kedua. Dan ini jujur aja, datangnya dari kita-kita juga para konsumen. Zaman sekarang kan kita maunya mobil yang lebih nyaman, lebih aman. Minta transmisi matic, minta airbagnya ditambahin, sistem rem yang lebih canggih. Nah, pabrikan kan dengerin tuh permintaan kita. Mereka kasih fiturnya, tapi ya nggak ada yang gratis kan? Setiap tambahan fitur yang nambah juga harganya. Dan terakhir, ini dia faktor yang selalu ada di mana-mana. Inflasi. Tiap tahun harga kan naik, entah itu 2%, 5%, atau bahkan lebih. Kelihatannya sih kecil ya per tahun, tapi coba deh diakumulasiin selama lebih dari 10 tahun. Wah, kerasa banget. Sedikit demi sedikit, lama-lama harganya jadi bengkak. Oke, 3 penyebabnya udah kita tahu. Tapi ini memunculkan pertanyaan baru. Kenapa sih pemerintah kok kayak berubah pikiran? Dulu kan program ini didukung banget, dikasih insentif. Kok sekarang kayak dilepas gitu aja? Pasti ada alasan yang lebih besar di baliknya. Untuk jawab itu, kita perlu ingat lagi nama lengkapnya, Low Cost Green Car. Ada kata greennya, jadi dari awal tujuannya itu mulia banget. Nggak cuma bikin mobil murah buat masyarakat, tapi juga mobil yang lebih ramah lingkungan. Nah, kata kunci ramah lingkungan inilah yang ternyata jadi titik masalahnya. Dan disinilah letak masalah utamanya. Supaya bisa green dan emisinya rendah, syaratnya mobil-mobil ini harus diisi bensin minimal RON 92 alias sekelas Pertamax. Tapi, apa yang terjadi di lapangan? Kita semua tahu, kebanyakan orang isinya ya Pertalite. Akibatnya, misi utama buat neken polusi itu ya bisa dibilang gagal. Nah, dari sudut pandang pemerintah, logikanya jadi simpel banget. Loh, tujuan utama kita soal lingkungan gak tercapai. Terus buat apa kita kasih insentif pajak terus-terusan? Masuk akal juga kan kalau dipikir-pikir? Nah inilah yang jadi alasan utama kenapa semua perlakuan istimewa buat LCGC pelan-pelan dicabut.
Dan ternyata ada cerita lanjutannya. Uang insentifnya itu nggak hilang, tapi pindah alamat. Fokus pemerintah sekarang udah geser total. Dulu keran subsidi itu ngalirnya deras ke LCGC, sekarang semua dialihkan buat ngegas program kendaraan listrik. Jadi, posisinya sekarang jadi begini nih. Pilihan mobil bensin yang katanya murah, udah nggak semurah itu lagi. Di sisi lain, kita terus-terusan didorong buat pindah ke mobil listrik. Ini kan jadi pertanyaan besar ya buat kita semua, tentang masa depan mobilitas yang terjangkau di Indonesia itu bakal seperti apa. Malah, ada satu sentimen menarik dari para pemiliknya. Katanya, logo khusus yang beda dari merek utamanya itu kadang bikin ngerasa kayak direndahkan. Kayak dikasih cap, ini mobil versi murah. Jadinya posisinya serba salah kan? Harganya udah nggak bisa dibilang murah-murah amat, tapi image sebagai mobil budget masih nempel banget. Dan ini yang membawa kita ke pemikiran terakhir. Sekarang kan mobil listrik lagi disubsidi besar-besaran. Bisa dibilang mereka ini LCGC versi zaman now. Kalau kita belajar dari kasus LCGC ini, jadi muncul pertanyaan, jangan-jangan nasibnya bakal sama. Nanti kalau subsidinya udah nggak ada, apa harganya bakal meroket juga kayak LCGC? Mungkin itu topik untuk kita bahas lain waktu.